Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap, Iya, sedap. Kopinya adalah dari Gunung Halu, javahalucoffee.id. Kopinya namanya Hardcore. Ini house blendnya dia, espressonya mereka sedap. Gak tahu racikannya apa. Campuran proses yang berbeda ya. Asik tapi pagi-pagi gini, wush, kopinya agak asik, agak nendang dikit. Dia asik. Seperti diketahui dan seperti tidak diketahui juga, saya sedang baca buku ya. Bukunya macam-macam sih. Sebentar, saya ambilkan buku saya dulu ya untuk menunjukkan apa yang saya maksud. Nah ini dia, ini adalah beberapa buku yang sedang saya baca. Saya masih baca buku fisik kayak gini ya. Meskipun saya juga punya iPad ya, iPad versi 1, iPad lama sekali itu saya masih gunakan untuk membaca meskipun dia sudah tidak bisa diupdate. Jadi saya gunakan untuk baca gitu ya. Ada juga iPad pinjaman tapi pengen punya Kindle ya, belum sanggup belinya. Ini dulu ya, nih jadi yang sedang saya baca belum selesai. Sorry ini agak layarnya kepekok sedikit. Nexus belum baru. Kalau ini buku pinjaman. Buku fisiknya mahal. Pinjaman dulu. Terus ini baru dapat dari Pak Hendra. Tentang cold start problem, tentang startup ya. Ya kebanyakan startup window dressing, jangan window dressing ya. Nah ini yang sedang saya baca juga, tapi ini adalah cerita novel ya. The Three Body Problem. Bacanya gimana pengarangnya? Cixin atau Cixin Liu ya. Ini bagus nih. Saya udah ngeliat filmnya dulu, baru sekarang baca bukunya. Nah, jadi saya sebetulnya ya lebih suka membaca buku daripada nonton film. Salah satu yang menarik dari membaca buku yang tidak bisa dilakukan di film itu adalah daya khayalnya itu lebih tinggi. Memang saya senang khayal. Pak Budi mah senangnya emang khayal. Iya dah, gitulah ya. Jadi menghayal. Wah, ini misalnya dulu juga sama, Harry Potter juga saya baca bukunya dulu sebelum saya nonton filmnya. Bahkan ya itu ya, saya nggak selesai nonton filmnya, saya juga nggak selesai nonton baca bukunya. Yang terakhir itu belum selesai saya baca gitu ya. Saya baca bukunya dulu. Sama juga Tolkien juga gitu ya. Lords of the Rings itu juga saya baca dulu bukunya, meskipun yang itu rada repot, rada nggak ngerti itu. Karena bahasa Inggrisnya rada Old English ya. Sama kayak bukunya Dan Brown juga gitu, saya baca bukunya terus nonton filmnya, kecewa dengan nonton filmnya. Meskipun saya suka Tom Hanks ya, tapi kecewa karena di dalam kepala saya tuh hayalan saya beda, situasinya beda, tokohnya juga beda, karakternya juga beda. Nah, yang menarik dari misalnya buku ini ya, buku itu adalah misalnya kalau si karakternya itu berbicara dengan dirinya sendiri. Misalnya di buku ini ya, dia cerita tentang mana ya? Nah, misalnya si tokohnya ini siapa? Zetai ya. Oh ya, dan juga bacanya juga kadang-kadang karakternya namanya sesuai dengan cara pikir saya. Ngarang aja itu ya. Terus misalnya gini ya, saya bacain ya nanti ini ya misalnya. As he listened to his wife's lecture, Ye allowed himself a wry smile. Lin, I fooled you. Indeed, in my heart you've always been a mystery. One time, I praised your genius to your father. He's lucky to have died early and escaped this catastrophe. And he shook his head, telling me that he did not think you would ever achieve much academically. What he said next turned out to be so important to the second half of my life. Lin is so smart. To work in fundamental theory, one must be stupid. Dan seterusnya, dan panjang lagi ya. Ketika si karakternya ini bergumam ya, atau bermikir di ini kan dia bisa ini di kepalanya dia ngomong gitu, dan masih banyak lagi ya. Itu kalau di film kan gimana ya? Kan si tokohnya ini lagi dibawa ya, saya tidak ingin spoil ya, dibawa ke atas panggung, mau dimaki-maki, mau dibunuh, mau di apa gitu di atas panggung nih.
Ini cerita seperti zaman revolusinya di Cina ya, di atas panggung gitu. Nah dia terus jadi dia ini profesor di fisika, terus istrinya datang gitu ya. Nah si profesor fisika ini tadi yang ini dalam otaknya, dalam pikirannya dia ngeliat istrinya gitu ya. Jadi istrinya digunakan untuk memaki-maki si profesor ini, betapa bodohnya si profesor ini, betapa propaganda dunia barat sana gitu ya. Sebetulnya hukum alam tuh hukum alam, kenapa dikasih nama malah oleh manusia yang menemukannya? Itu kan hukum alam gitu. Kenapa teorinya disebutnya namanya teori Einstein gitu ya, hukum Einstein. Ya itu mah propaganda barat katanya gitu ya. Gitu kan hukum Newton, propaganda barat juga tuh. Anyway, nah ketika dia bicara begini ya, itu kan dia harus menceritakan apa yang ada dalam kepalanya dia. Itu gimana cara menceritakannya? Dia duduk aja gini ya. Nah, atau gimana cara ceritain gini ya di dalam kepalanya? Kan itu hanya slide of images ya, misalnya. Gitu ya. Atau kalau saya minum kopi ya, misalnya saya nggak ngomong kopinya enak atau segala macam. Misalnya ya saya gini. Kan saya nggak perlu pakai kata-kata ya, dengan visualisasi seperti itu saya hanya mengatakan Pak Budi pasti senang kopinya enak banget tuh, kasih dia senang gitu ya, tanpa saya perlu katakan bahwa kopinya enak pisan, enak banget gitu ya kan, nggak perlu saya kata-katakan sedemikian gitu ya. Ya saya jadi teringat film Charlie Chaplin ya, kalau yang belum pernah nonton cari ya di YouTube. Ini kalau zaman dulu karena nggak ada YouTube ya. Film Charlie Chaplin itu film bisu ya. Charlie Chaplin itu pelawak, filmnya lucu-lucu ya, tapi bisu. Coba bayangin zaman dulu kalau film bisu, nggak ada kayak gini. Kalau misalnya saya kayak ini ya, cerita ya, ingin menceritakan ini ya, buku ini gitu, gimana caranya? Kalau saya nggak boleh pakai kata-kata, maksudnya nggak boleh ngomong. Misalnya gitu ya. Ya ini. Atau memang kalau susah tadi bisa juga misalnya kayak gini ya, terus di bawahnya ada tulisan tek. Saya malas juga mengeditnya, harusnya kasih edit tulisan buku ini bagus atau apa ya, atau tulisan di bawahnya buku ini berat, buku ini sedang populer, gitu ditulis di bawahnya gitu. Tapi sampai seberapa banyak kita bisa nuliskan terbatas juga. Kalau orangnya nonton film bacain gitu, ya mending baca buku aja, ngapain nonton film ya, baca gitu ya. Nah itu. Nah dan juga kalau kita terlalu kayak di film-film ini misalnya tadi ya, misalnya saya sambil minum kopi dibilang, kopinya ini enak sekali sih, ini gini-gini. Nah, atau kalau orang menunggu lama bisa dipotretkan misalnya orang ini diem aja sambil ngerokok gitu. Terus ditunjukin asbaknya itu banyak puntung rokok. Artinya waktu berjalan lama gitu ya. Ada juga orang yang kasih jam muter, jamnya waktunya berjalan lama gitu. Atau dia sambil ngerokok bilang, aduh saya nunggunya lama banget di sini sampai habis rokok berapa banyak. Kan nyebelin gitu ya. Maksud saya kalau misalnya dia itu ya, waduh ini jadi apa ya, kita disuapin. Nah itu menurut saya yang kayak gitu tuh patronizing. Saya nggak suka yang kayak gitu. Saya lebih suka mencari tahu sendiri gitu ya. Jadi mencari sendiri, justru kesenangannya kita membaca atau itu adalah mencari tahu how we learn things gitu ya. Jadi ini ya, proses pencarian itu tuh yang menariknya itu di situ, bukan ngertinya, tapi prosesnya itu. Makanya proses belajar itu yang menarik, itu proses belajarnya, bukan taunya. Misalnya 2 × 2 = 4, tapi gimana kita belajar ya 2 × 2 perkalian tuh gimana proses belajarnya ya di waktu kita belajar. Never mind how it works in our brain ya. Jadi gimana ya? Itu menarik bagi saya. Jadi kalau saya disuapin tadi, Bu, di ini ya, misalnya kayak gini tadi ditulis di bawahnya profesor segala macam gini-gini, bukan, how do you say it? Kadang-kadang saya susah cari kata-kata karena diksi saya terbatas dan juga makin tua. Makin tua itu makin susah cari kata-kata. Jadi kita bilang, nganu itu, yang itu tuh gitu ya. Sayanya kesel ya, nggak bisa menjelaskan itu, yang itu tuh. Yang dengar juga bilang, nih Pak Budi ngomong apa? Itu.
Yang itu maksudnya apa Pak? Mobil? Bukan. Itu loh kapal terbang. Bukan. Itu kapal selam. Bukan. Empek-empek. Bukan. Buku. Oh, buku. Jadi dia resentment terhadap istrinya gitu kan ya, ada ya begitu ya. Ya mudah-mudahan paham ya. Ini menjelaskannya rada kusut. Mungkin saya kurang bagus dalam menjelaskan ya. Ya mungkin menjelaskan yang kayak gini tuh harus 2-3 kali dengan cara yang berbeda ya. Yang ini mungkin cara pagi-pagi yang rada kusut karena ini ngopinya belum selesai. Tapi itu ya, itu kenapa saya suka buku ya, karena di dalamnya itu, nah ini yang saya suka. These two, kopi, kopi, bukan ini, kopi dan buku. Ini kopi dan buku, salah, kopi dan buku. Ya saya paling senang gitu ya, duduk. Ya sebenarnya kalau dulu saya senang baca buku itu sambil tiduran, tapi ngopi nggak bisa sambil tiduran. Jadi dengan kursi yang enak ya, di pinggir pantai atau di pegunungan, melihat alam gitu ya, baca buku sambil ngopi, slow life gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga suka sebel itu, saya seolah-olah wasting my time ya, menghambur-hamburkan waktu yang mana itu sebenarnya bisa lebih produktif. Saya nulis, ngajar, membuat program, berkarya, ngoprek rangkaian dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin nah itu yang itu ya itu lain cerita ya, tapi this is what I like. Ini adalah kesukaan saya. Jadi kalau keluarga saya senangnya traveling segala macam, saya enggak gini. Pergilah kami waktu itu ya, ini cerita sepintas gitu ya. Pergilah kami waktu itu ke Bali dan juga pulau sebelahnya Bali. Kok Pak Budi jadi belot lomot gitu ya. Ke situ ya. Yang ini jadi kalau keluarga saya snorkeling, saya bilang no, I'm going to stay here. Jadi pinggir pantai ya. Waktu itu ada tempat coffee shopnya enak deh, ada minumannya, makanan Italian gitu ya, ada pizza sama ngopi. Saya jadi duduk aja baca buku. Yang lain-lain berenang, Pak Budi enjoying life-nya beda ya. Yang itu kan lebih menarik Pak, snorkeling, lihat ini. Ya betul sih. Pasti lebih menarik, orang-orang juga pasti lebih seperti itu. Tapi bagi saya gini, menghayal lebih menarik bagi saya, menghayal. Kan bagi saya itu menghayal adalah sesuatu yang harusnya mudah ya dan murah. Modalnya apa? Gak ada modalnya. Murah tuh dalam artian gitu ya. Tapi sebetulnya waktu kita kan, kalau kita hargai waktu saya gitu ya, kalau saya memberikan presentasi 1 jam itu, coba aja hargain berapa. Mahal tuh presentasi saya 1 jam. Ini kalau kayak gini aja misalnya 15 menit ya, 1 jam bagi 4. Coba itu, mahal tuh, berapa juta ya sebetulnya ngomong kayak gini gitu ya. Itu kalau kita hitung. Tapi kalau menghayalnya itu adalah sesuatu yang murah menurut saya, dan harusnya mudah. Itulah sebabnya kalau saya ngajakin anak-anak muda ya untuk menghayal, kok nggak bisa ya? Saya kadang-kadang kesel juga. Kan ngayal tinggal teng. Wah ini enak ya kalau kopinya ini. Misalnya saya punya akses ke kopi dari seluruh dunia, ada di rak, tapi yang enak-enak aja ya gitu. Terus prosesnya bagus, ini bagus ya. Yang mana saya juga sekarang sudah punya sih akses kopi-kopi Jawa Barat, setidaknya Indonesia juga ya. Ada beberapa daerah yang ini juga ada, Flores juga, Papua yang saya agak kurang lihat, di situ ada. Gitu ya. Jadi menghayal itu. Menghayal tentang teknologi, the future, masa depan. Kalau kita pergi ke Mars gimana ya? Bagaimana kita menangani masalah panasnya, environment yang keras ya, harsh environment. Padahal ini sekarang dia pasang sensor di laut aja yang enggak Mars gitu ya. Susah banget ternyata ya gitu. Jadi itulah ya menghayal. Saya ajak Anda menghayal ya. Jadi kalau saya tanya mahasiswa saya menghayal bisa nggak? Bisa. Coba tulisan khayalan Anda. Nah itu yang susah nulisnya. Menghayalnya gampang, nulisnya susah. Ada juga orang yang menghayalnya susah, nulisnya susah. Itu PR yang susah Pak, menghayal Pak. Ya tapi harus dilatih ya menghayal. Daydreaming ya. Makanya kalau di sekolah tiduran gitu ya, good thing, bagus. Dimarahin sama gurunya. Woi, kamu bangun, perhatikan saya ya gitu. Kalau saya nggak menghayal, go ahead menghayal. Terus nanti abis itu ceritain ke saya hayalannya apa ya.
Hayalannya harus yang something yang luar biasa, worth it ya, ada harganya, ada value-nya. Kalau menghayalnya enggak, ya mungkin bokeh lah. Tapi maksudnya gini kan, kamu menghabiskan waktu kamu yang luar biasa. You spend your life ya, usia kita di hayalan itu ya. Itu mahal tuh kita menghayal. Ya. Udah kelamaan ya. Tapi poin saya gini, balik lagi ya. Poin apa? Rangkuman dari ini video ini adalah kenapa saya suka baca buku ya. Itu yang ini. Ya, salah satunya adalah tadi bagaimana kita menceritakan konten dalam buku ini ke dalam misalnya film, video, audio itu ya, yang mana itu mungkin tidak terekam dengan baik intention dari si penulisnya, atau yang kedua adalah daya khayal si pembacanya ini yang apa, diredam ya, atau dikarbitkan, atau bukan dibonsaikan dengan adanya visualisasi yang menurut saya kurang bagus atau tidak sepadan dengan buku. Itu tentu saja ada lain-lain ya, buku yang lainnya. Yang buku ini ada karena apa? Menariknya ini bisa dilempar jeblek, nggak takut rusak. Kalau iPad lempar jeblek takut rusak ya. Ini juga kalau taruh di luar sini, tag gitu ya, di meja itu nggak ada yang nyuri. Buku nggak ada yang nyuri. iPad 5 menit hilang. Buku nggak ada yang nyuri, bahkan bertambah, beranak. Ada buku tiba-tiba datang, lah udah ada 3, atau orang-orang nitip, Pak. Kalau Bapak mau gitu. Gak juga deng, kalau buku yang kayak gini pasti banyak yang mau juga ya. Anyway, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.